Halo, jumpa lagi dengan Ita di podcast Basuara Bakti Puswara. Di podcast Basuara, kami mengajak Anda menyelami budaya timur Indonesia, berkenalan dengan figur yang inspiratif, tradisi yang unik, hingga isu sosial yang sedang dihadapi di Papua, Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Bersama Bakti, mari memahami KTI dengan seksama. Kali ini kami kedatangan tamu istimewa dari Kabupaten Pindrang. Beliau adalah anak muda, orang difabel, dan istimewanya beliau ini menggerakkan teman-temannya di Kabupaten Pindrang untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat untuk aksi-aksi dalam hal aksi-aksi penyelamatan lingkungan. Kali ini sebagai orang difabel namun tidak menjadi penghalang di mana kedua kakinya lumpuh karena kecelakaan kerja di tahun 2015 lalu. Para pendengar podcast Pasuara di studio kita telah hadir Kak Ali Taufan. Kali mungkin bisa perkenalkan diri dulu kepada para pendengar podcast kita. Siapa Kak Ali dan apa latar belakang? Silakan Kak. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Ali Taufan. Pendidikan terakhir itu sarjana sastra bahasa Indonesia untuk pendidikan terakhir itu ya. Jadi saya keseharian sebagai anggota, kalau tidak pergi kerja nyampah itu kami sebagai petugas di salah satu instansi pemerintahan itu pemadam kebakaran. Nah, aktivitas yang lain itu saya kesehariannya ketika lepas jaga itu saya jemput sampah dan ikut giat di lingkungan dan kemanusiaan. Jadi ada beberapa item kegiatan yang kami lakukan itu setelah lepas tugas, bikin kegiatan sosialisasi tentang lingkungan dan kemanusiaan. Kalau aktivitas sehari-hari itu saya selain dari pergi jemput sampah atau pergi memilah sampah di salah satu lokasi, itu saya aktif di kemanusiaan. Kebetulan saya juga belajar kemarin untuk dirikan SAR di Kabupaten Pindrang. Alhamdulillah sudah terbentuk. Sekarang itu alhamdulillah kader sudah ada beberapa. Jadi kami lagi mengalih ke kader tentang lingkungan. Ternyata kalau lingkungan dibahas itu ya banyak yang suka, banyak yang tidak suka karena persoalan jijika atau malu atau bagaimana. Kesehariannya saya sendiri bawa 3 roda jemput sampah. Keterlibatan saya persoalan sampah karena awalnya di kemanusiaan. Kalau manusianya selalu dibina dan didampingi itu tidak bakalan, karena bencana alam sebenarnya terjadi karena ulah kita sendiri menebang pohon, menebang apa dan lain-lain. Nah itu, jadi teman-teman alhamdulillah fokus di manusianya, saya fokus di lingkungannya. Insya Allah saya akan perjuangkan, dan kalau memang itu berdampak untuk masyarakat, insya Allah saya berteriak. Dan saya tanya teman-teman saya, biarkan saya di depan untuk ini aksi ini, karena saya tidak bisa lari. Ini kan apa masalah sebenarnya yang ingin diselesaikan dengan Kak Ali membuat bank sampah ini? Jadi awalnya saya cuman berkegiatan setiap bulannya itu bersih-bersih, dan saya dapat teman-teman penggiat lingkungan, wah ini kegiatan Kak cuman membersihkan di tempat titik yang lain, tapi tidak ada solusi. Jadi saya sampaikan apa kira-kira solusi yang harus saya ini supaya tidak berdampak di masyarakat. Karena kita itu biasa teman-teman kalau sudah buang sampah kasih pindah sampah ke tempat yang lain, itu digabung semua, tidak tercampur. Jadi saya itu banyak belajar sama teman-teman yang mengenai tentang ini. Ternyata kalau sampah dipilah itu menghasilkan, daripada masyarakat bakar itu dampaknya
perubahan iklim. Jadi ada dua perubahan iklim sekarang, pembakaran sampah dan penebangan pohon. Itu yang perubahan iklim sekarang. Bagaimana Kak Ali bersama teman-teman ini memulai aktivitas di bank sampah dan siapa-siapa saja yang terlibat? Yang kemarin untuk awal mulanya bank sampah itu teman-teman. Jadi saya itu tetap berjuang sama teman-teman, tapi saya tetap fokus di titik yang awal. Karena saya komitmen di lingkungan, bukan komitmen di siapa dan di mana. Intinya, dan saya sampaikan ke teman-teman bank sampah unit itu, biarkan kita dicela oleh manusia, kita didoakan oleh alam ini, karena kita membersihkan. Bagaimana Kak Ali menghadapi stigma tentang orang difabel? Jadi saya sampaikan seringkali ke teman-teman yang fisiknya sempurna, dan saya ada juga kakak disabilitas. Kita ini sebenarnya limit edition. Tidak ada orang yang punya seperti model disabilitas begini modelnya, tapi di mata Tuhan itu kita orang sempurna. Jadi saya tanya ke teman-teman, Anda punya kaki, Anda punya tangan, berjalan, buang sampah sembarangan. Kenapa saya orang seperti ini, orang lumpuh, bisa seperti ini? Karena kemauan saya tentang lingkungan. Jadi biasa saya sindir-sindir orang yang menurut dia sempurna, tapi kelakuannya tidak sempurna. Saya pribadi cuek orangnya. Yang penting saya jalan, ikhlas berbuat. Karena terus terang bank sampah berdiri sampai sekarang, kami itu modal sendiri, jalan sendiri, dan kami tidak pernah meminta anggaran, tapi ketika ada anggaran itu kami anggap bonus kalau memang ada. Kalau kami berharap dengan anggaran, pasti pemerintah juga tidak bisa mengucurkan anggaran sebesar itu. Jadi saya jalan sendiri. Intinya saya sampaikan ke teman-teman, kalau ada anggaran itu bonus, bukan tujuan. Nah, saya tertarik untuk tahu lebih lanjut tentang bank sampahnya. Kak Ali boleh ceritakan awal mula berdirinya bank sampah, terus apa saja aktivitasnya, siapa saja yang terlibat di dalamnya? Jadi mulanya itu kami 2018 sudah gerakan. Jadi kami itu modalnya 100.000 sudah jalan, karena bank sampah itu sistem menabung, dan kita kasih kumpul selama 5 bulan atau 3 bulan, langsung dijual, baru pencairan ke nasabah. Tapi memang sekarang itu kalau memang tidak ada regulasi dari pemerintah, kami tetap jalan untuk sosialisasi. Mudah-mudahan nanti ada juga penekanan dari pemerintah untuk dilarang buang sampah sembarangan. Itu harapan kami. Jadi intinya sampah itu bukan masalah, tapi itu bisa menjadi sumber rezeki buat kita semua. Kita bisa ceritakan aktivitas-aktivitas apa saja, misalnya dalam setiap hari yang dilakukan oleh tim Kak Ali dan siapa-siapa saja nasabahnya, apa peran-peran yang dijalankan oleh timnya Kak Ali ini? Kalau tim, sebenarnya saya malu sebenarnya kalau tim, karena saya belum kasih gaji. Jadi biasa saya yang catat, saya yang jemput. Di nasabah itu ada masyarakat, ada sekolah, pemerintah, kantor-kantor, dan lain-lain. Jadi ketika sudah banyak, itu saya panggil tim untuk jemput. Biasa saya bagi 2 tim kalau memang ini, karena kalau sudah perhitungan-hitungan orang, sudah ada pembeli rekonya teman-teman, itu ambil itu. Kalau untuk sekarang ada 10 lebih unit bank sampah di Kabupaten Pinrang, itu unit bank sampah peduli Pinrang sama teman-teman. Jadi kami memang sebelum 1 hari itu menelpon jemput sampah besok. Jadi ada, alhamdulillah, sekarang kami juga bikin usaha jasa angkutan sampah. Jadi acara pengantin, acara
kegiatan-kegiatan yang mau butuh jemputan sampah kami jemput. Nah, inilah kemarin aksi kami, inilah yang ada sedikit untuk teman-teman dan operasional bank sampah, karena dari setiap kali menjemput itu kita dikasih sama masyarakat. Jadi untuk sementara ini kami jual di pengepul. Jadi kami jual di pengepul yang join dengan bank sampah, harga sesuai juga supaya teman-teman bank sampah ini juga semangat untuk mengumpulkan plastiknya. Meskipun saya sampaikan meskipun tidak banyak, tapi kalau memang sudah rutin itu insya Allah ada. Dan selama ini kami jalan di beberapa kecamatan di Kabupaten Pinrang itu, kita setelah jual sampah itu yang kita pakai untuk beli bensin dan lain-lain untuk jalan. Dan tidak pernah bilang tidak bisa jemput karena habis BBM. Alhamdulillah tidak pernah. Kemudian Kak, ada berapa sekarang nasabahnya di bank sampah? Kalau bank sampah kan saya ini bank sampah induk. Jadi sekitaran bank sampah unit itu 15 unit. Jadi masing-masing itu ada nasabahnya. Jadi saya sekarang bank sampah induk. Jadi saya nasabahku itu dari bank sampah unit. Bank sampah unit yang terbentuk di sekolah, di masyarakat, dan lain-lain. Kalau sekolah itu tergantung. Saya biasa sampaikan jangan per siswa karena terlalu banyak. Kita itu sistem per kelas. Jadi anggaplah kalau dalam satu sekolah itu ada kelas 30, itu nasabahnya. Kalau masyarakat itu dia minimal nasabah itu 50 sampai 100 orang karena sistem masyarakat menabung sampah langsung di bank sampah. Meskipun kalau di masyarakat itu masih malu, jadi biasa teman-teman langsung jemput di rumahnya. Kalau kita yang mau kelola itu barang, itu sebenarnya sampah di jalan tidak akan terhambur kalau dipilah dari rumah, karena memang sudah jelas di undang-undang itu sampah itu harus mulai dari sumbernya, mulai dari rumah, dari kantor dan lain-lain. Jadi kami itu di bank sampah ada istilah insya Allah nanti tahun depan kami buka sampah tukar sembako. Jadi untuk sekarang ini cuman sampah tukar emas. Jadi insya Allah mudah-mudahan tahun depan kita Seperti bisa apa sudah itu buka Kak, sampah tukar emas? Jadi sampah tukar emas itu kita tukarkan sampah sesuai dengan timbangannya, karena sekarang itu ada emas mini. Ya, jadi ada ukuran 0,025 gram. Jadi emas murni 22 karat, apakah itu istilahnya. Jadi ada emas seperti ini contohnya. Ini kami ambil sama pengepulnya. Ya, ini 0,025 gram. Ini emas murni. Jadi bisa ditukar nanti di emas antam 1 gram. Untuk dapat emas itu kalau memang dia mau niatnya menabung sampah tukar emas, jadi 40 itu cuman kalau tidak salah 30 kg sampah plastik sudah bisa ditukar emas 0,025 gram. Program kita ada menukar sampah, ada gerakan sedekah sampah. Kalau sedekah sampah seperti apa itu Kak? Jadi programnya sedekah sampah itu kita hasil dari penjualan itu kami belikan kalau memang ada yang membutuhkan, apakah itu kaum duafa atau anak sekolah yang tidak mampu, kita belikan alat-alat tulis dan lain-lain. Jadi insya Allah nanti pengembangan program tahun depan itu kita sampah tukar sembako. Jadi sampah ketika sudah cukup tabungannya di situ, mau ambil beras atau gula kah atau minyak kah, itu disesuaikan dari buku tabungannya. Nah, Kali, sejak tahun 2018 sampai sekarang, perubahan positif apa yang bisa dilihat Kak dari hadirnya bank sampah ini? Jadi mulai dari 2018 itu saya
2018, 2019, ada unit itu di tahun 2021. Ada unit di 2021 karena memang meyakinkan orang itu persoalan sampah. Ya begitu. Jadi saya sampaikan ke teman-teman, jangan buruannya dulu. Kita kerja dulu. Kalau memang sudah masyarakat peduli, tinggal kita santai duduk-duduk sudah datang sampah. Meskipun keuntungan di situ tidak bisa diperhitungkan banyaknya. Tidak kayak pengepul, memang dia perhitungkan nilai bisnisnya. Kita ada didapat masyarakat, ada didapat di bank sampah unit, ada didapat di bank sampah induk, begitu modelnya. Jadi kami ada contoh buku tabungan seperti ini. Ini dari kami disuplai sama teman-teman Yayasan Peduli Negeri kerjasama Unilever. Jadi untuk nasabah itu kami di perjanjian itu 3 bulan sampai 5 bulan untuk pencairan. Karena kenapa? Kalau langsung di pencairan paling 5.000, tidak terasa. Kalau 5.000 tambah sampai ratusan itu. Jadi ada anak SD ini baru berapa kali menabung itu sudah 100 lebih tabungan sampahnya. Jadi terus terang kami juga bekerja sama bank komersial. Jadi ketika saldo di atas 100 kami langsung bikinkan buku rekening bank. Jadi setelah pencairan kita langsung transfer ke bank itu. Jadi bukan sistem manual dipakai, tapi sistem perbankan. Di 2020 itu kami dapat CSR dari PT Garuda Indonesia langsung dari Jakarta untuk diberikan motor dengan pencaca plastik. Itu motor 3 roda sekarang masih saya pakai, dan saya sudah tambah armada lagi 3 armada. Itu dari armada kami beli sendiri. Untuk di bank sampah unit ada 1 juga beli, dan ada hibah dari masyarakat 1 itu untuk bank sampah unit yang di wilayahnya teman-teman. Sudah ditandatangani program kami itu Pak Gubernur itu hari sama Bupati Pindrang untuk pencanangan 1 desa, 1 kelurahan, 1 bank sampah. Kali apa mimpi yang ingin dikerjakan? Mimpi yang saya kerjakan itu semoga bumi ini tersenyum dan tidak kotor. Dan terus terang persoalan sampah ini sudah kayak di sawah-sawah itu biasa orang mau baku parang karena persoalan sampah. Dan ada di Kabupaten Pindrang sudah menegaskan itu pemerintah kelurahannya, siapa yang buang sampah di sungai akan didenda 100.000 dan dipajang fotonya di masjid-masjid. Itu ada sekarang kelurahan di Kabupaten Pindrang yang menerapkan seperti itu. Memang dia regulasinya di undang-undang dan peraturan daerah, karena prinsipnya kemarin itu ini bukan untuk saya tapi untuk semua, supaya kita sama-sama ini tidak saling baik, kau yang buang sampah, kau. Intinya ada yang bekerja, ada yang peduli. Jadi semoga mimpi saya ini, bumi ini selalu dibersihkan seperti kita bersihkan diri kita sendiri. Oke, baik Kak, ini pertanyaan terakhir. Apa pesan Kak Ali buat masyarakat maupun anak-anak muda di luar sana yang ingin belajar? Jadi pesan dan kesan saya itu simpel, intinya berbuat baik. Malu dong saya seorang disabilitas mampu untuk memungut sampah sendiri dan memilah sampah saya sendiri. Jadi intinya seperti itu, bukan kesempurnaan yang dilihat sang pencipta, tapi bagaimana kelakuan kita dari alam ini dan manusianya. Dan sudah jelas ini sudah jelas di undang-undang dan sudah jelas di agama, ketika buang sampah sembarangan itu dosa. Terima kasih banyak kali ya atas waktunya, atas semua hal-hal yang menginspirasi dari kerja-kerja Kak Ali dan tim bank sampah di Peduli Pindrang. Semoga apa yang dilakukan bisa membawa manfaat, bisa mendatangkan kebaikan bagi masyarakat, bukan hanya bagi masyarakat tapi keberlangsungan bumi, tempat kita berpijak semua. Semoga apa yang menjadi mimpinya Kak Ali dan teman-teman bisa terwujud.
Sekali lagi terima kasih Kak Alia. Para pendengar podcast Basuara dimanapun Anda berada, itulah tadi perbincangan kami bersama Kak Ali Topan, dan Anda juga dapat mengikuti informasi lebih lanjut ataupun ingin mencari tahu lebih lanjut tentang Bank Sampah Peduli Pindrang ini, Anda dapat mengikutinya melalui Instagram di Bank Sampah Peduli Pindrang. Nah, Anda juga dapat mendengarkan podcast ini melalui Spotify dan Apple Podcast, dan kunjungi media sosial Bakti untuk mengetahui berbagai informasi dan inspirasi tentang pembangunan di kawasan timur Indonesia. Facebook Anda dapat mengunjungi Facebook kami, Yayasan Bakti, Instagram dan Twitter kami @infobakti. Khusus bagi Anda, teman-teman juri, Anda juga dapat mengikuti perbincangan syarat pengetahuan dan inspirasi dari podcast Basuara di kanal YouTube Bakti Foundation. Saya Ita pamit undur diri. Terima kasih telah menyimak podcast Basuara, dan sampai bertemu di podcast Basuara berikutnya. Sampai jumpa.